Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Indonesia. Terima kasih bagi yang telah mengklik video ini. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengendali judi online yang berinisial T. Ini menjadi polemik, menjadi sebuah spekulasi karena Benny Ramdhani yang pertama kali menyebutkan ini di media itu hanya menyebut inisial T. Siapakah inisial T itu? Dan seperti apa kegelisahan kita setelah tahu bahwa kalau misalnya benar hanya satu orang yang mengendalikan judi online di Indonesia ini, betapa gelisahnya kita kalau hanya satu orang lalu membuat banyak orang menjadi korban. Dan betapa gelisahnya lagi kalau begitu banyak penegak hukum tak mampu menghukum satu orang. Itulah kira-kira yang menjadi hal dasar mengapa saya menjelaskan sedikit mengenai hal ini. Oleh karena itu, ikuti terus video ini, mohon bantu like, komen, dan subscribe. Benny Ramdhani mengungkapkan bisnis judi online di Indonesia dikendalikan oleh warga Indonesia. Ia menyebut sosok tersebut tidak pernah tersentuh oleh hukum di Indonesia meski identitasnya telah diketahui. Hal ini diungkapkan oleh Benny dalam sambutannya saat mengukuhkan komunitas relawan pekerja migran Indonesia atau kawan PMI di Medan pada Selasa siang. Informasi orang di balik pengendalian judi online tersebut terungkap saat BP2MI melakukan penelusuran pekerja migran dengan tujuan Kamboja. Benny menyebut sosok inisial T ini tidak pernah tersentuh oleh hukum di Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta agar aparat penegak hukum untuk bisa mengambil tindakan tegas dengan menyeret aktor dari judi online tersebut. Bahkan Benny Ramdhani menyampaikan bahwa pengendali judi online itu pernah mencarter pesawat dari Medan ke Kamboja. Kemudian Benny juga menyampaikan bahwa hal ini telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Sahabat Indonesia, saya adalah salah satu orang yang mempunyai optimisme tinggi bahwa Indonesia akan berkemajuan beberapa tahun ke depan. Indonesia akan menjadi negara superpower beberapa tahun ke depan. Namun, dalam setengah tahun terakhir, seolah semua itu terbantahkan dengan terjadinya beberapa hal yang sangat mencengangkan menurut saya. Pertama, di tahun lalu, kita tahu bahwa viral memang mengkritisi soal bagaimana Pak Anwar di MK itu yang dianggap mengintervensi beberapa hal sehingga pencalonan wakil presiden itu bisa dari 40 tahun menjadi 35. Kemudian tidak lama berselang Ketua KPK Firly Bahuri juga bermasalah dengan mentan waktu itu Syahrul Yassin Limpo yang kemudian pada akhirnya dianggap terlibat dalam proses korupsi itu. Dan terakhir sekali perbuatan tercela yang dilakukan oleh Hasyim Asyari yang merupakan ketua KPU. Ketiga lembaga ini adalah lembaga yang sangat penting, lembaga yang sangat vital. MK, KPK, KPU. Nah, yang terakhir ini apa yang diungkapkan Benny Ramdhani itu juga sangat mencengangkan. Bagaimana tidak? Ketika hanya satu orang yang mengorbankan banyak orang, dan ketika hanya satu orang yang dianggap sebuah pelaku sudah ada inisialnya T dan tidak bisa ditangkap oleh ribuan penegak hukum, saya kira itu sangat menggelisahkan saya dan sulit untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Padahal saya sangat percaya bahwa ketika misalnya benar-benar para penegak hukum itu mau bekerja, saya mengambil contoh bagaimana topnya Nurdin M. Top bersembunyi, pada akhirnya didapatkan juga. Bagaimana cerdasnya Dr. Asyari, pada akhirnya tertangkap juga. Bahkan banyak para teroris itu sebelum beraksi sudah ditangkap. Jadi, saya sangat berkeyakinan bahwa penegak hukum itu mampu menangkap semua pelaku atau semua penjahat di Indonesia. Apalagi sekarang dilengkapi dengan teknologi-teknologi canggih. Dan saya berdoa
Mari kita sama-sama doakan semoga para penegak hukum kita segera menuntaskan semua hal itu. Karena kita sangat prihatin kalau seperti ini terus bangsa kita, maka terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur itu sesuai cita-cita undang-undang sulit akan tercapai. Mungkin ratusan tahun juga tidak akan tercapai. Tetapi kalau sudah hukumnya sudah berlaku dengan baik, maka yang lain itu akan mengikut. Karena perlu kita ingat satu hal, salah satu bentuk atau salah satu sifat dari hukum itu adalah bisa memaksa. Inilah salah satu kehebatannya ketika hukum itu benar-benar mau dijalankan. Siapapun dia, siapapun orangnya, apapun jabatannya, hukum itu bisa memaksanya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.